Oke, tiang sudah dicor. Saat ini kami sedang berupaya untuk melepaskan papan molnya. Nah, ini tiang depan tadi yang barusan dibuka. Dan yang ini tiang di bagian tengah. Kami menggunakan benang pemberat sebagai pengukur kelurusan vertikal tiangnya. Ini cara pengukurannya sama ya, seperti waktu saya mengukur kelurusan tiang pagar rangka baja. Setelah semua papan mol dibongkar, tahap selanjutnya adalah pemasangan dinding bata. Supaya pemasangan bata bisa rapi, ini harus ada benang penanda kelurusan. Seperti yang sedang kami lakukan pada video ini. Pada bagian ujung dinding bata, itu kami beri semen. Dan setiap naik 50 cm pemasangan bata, itu kami beri sebuah paku yang besar. Ini bertujuan agar dinding batanya ini bisa mengunci dengan kuat di kedua sisi tiang sudutnya. Setelah pemasangan bata semakin tinggi, salah satu dari rekan kami kemudian membuat steger atau perancah dari sisa-sisa kayu atap yang sudah dibongkar sebelumnya. Oke, ini posisi bata sudah mentok. Tinggal pasang rangkaian besi di bagian atas, lalu dicor balok. Nah, pada bagian dinding yang ini masih bataku. Jadi, bagian ini akan kita hancurkan. Dan kita ganti juga dengan dinding batu bata. Untuk bagian dinding tengah, itu belum akan kita kerjakan. Karena dinding bagian tengahnya ini nanti akan kita kerjakan setelah pemasangan atap rangka baja selesai dilakukan. Kita harus berburu waktu dulu dengan pengerjaan bagian atap. Karena rumah ini kan kondisinya sedang dihuni. Sekarang posisi saya sedang berada di atas. Di sini pemasangan bata bagian atas sudah menyambung ke bagian dinding yang lama. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau dinding rumah ini akan kita naikkan secara keseluruhan. Ini untuk bagian talang airnya nanti. Kita buat talang airnya dari depan sampai ke belakang. Lanjut, sekarang saya akan cek kondisi kelistrikan rumah ini.
Bisa teman-teman lihat ya, kondisi pembungkusnya sudah hancur. Ini terpal sudah disiapkan ya, buat persiapan kalau hujan turun. Oke, sudah pasti kelistrikan rumah ini harus diinstalasi baru ya. Setelah kita lihat, semua perkabelannya itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipakai ulang. Baik TDUS ataupun pipanya sudah tidak layak dipergunakan lagi. Next, pada video kelanjutannya akan saya buatkan tutorial instalasi listrik di rumah ini. Saya tidak tahu video instalasi listriknya nanti part keberapa, karena setelah video yang ini, kita akan buat dulu video sesi untuk pembuatan atap rangka baja ringan. Nah, setelah pemasangan dinding bata sudah mencapai batas, barulah kita sudah bisa melakukan pengecoran. Untuk bagian talang air, ini sekalian juga akan kita cor dudukannya. Dan untuk pengecoran balok, kita mulai pada dinding bagian luar dulu. Oh ya, untuk talang cor air, kita buat sepanjang sektor ruang 1 dulu. Setelah di atap, pembuatan talang akan diteruskan lagi sampai ke belakang.